Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah kebahagiaan keharibaan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan membacakan pasal yang ke-34 yang berbunyi min alamatin najhi fin nihayati ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Suatu tanda akan lulusnya seseorang pada akhir perjuangannya jika selalu tawakal menyerahkan kepada Allah sejak awal perjuangannya. Tawakal adalah siqatul qalbi bil wakil ilallah. Ketenangan hati, ketetapan hati, kuatan hati yang menjadikan fondasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap tingkah kita untuk supaya menjadi suatu yang baik, maka amal kita harus diawali dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, guru-guru kita mengajarkan ketika kita berangkat bekerja, mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi, aku membaca bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah. Lalu ada kalimat tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melaksanakan kegiatan kita masing-masing, maka dengan melaksanakan kegiatan kita masing-masing, kita sudah menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Sayyid Abdullah bin Awi Al-Haddad dalam kitabnya yang bernama Kitab Risalah Al-Mu'awwanah menyebutkan walil mutawakkil as-sadiq salasu alamat. Al-ula alla yarju ghairallah wa la yakhafu illallah wa alamu dzalika alla yad'ul qaul bil haqq indama yurja wa yukhsha adatal mu'minin kal umara was salatin. Sayyid Abdullah bin Awi Al-Haddad menjelaskan bahwa bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ada tanda-tandanya. Tanda yang pertama adalah dia tidak pernah mengharap kecuali hanya mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengharap kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tawakal itu tidak mengharap pahala kecuali dari Allah, tidak mengharap ridho kecuali ridho Allah, tidak mengharap rahmat kecuali rahmat Allah, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia ucapkan dia tidak takut apa-apa. Seperti sesuatu yang kita takutkan secara umum, kita takut kepada al-umara wassalatin. Orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut kepada siapapun kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa
Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun supaya bagaimana Fir'aun kembali ke jalan Allah. Tapi Nabi Musa melaksanakan dakwah kepada Fir'aun, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mau beramalkan tawakal tersebut, tawakal dalam pekerjaan, tawakal dalam mencari ilmu, tawakal dalam berusaha, tidak asal-asal. Asal kita mengucap, bil haqqu walau murran, ucapanlah kebaikan walaupun pahit, tapi kita tahu bagaimana caranya mengucapkan suatu kebaikan. Bagaimana caranya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-amal yahtajul amal ila arbati asya. Ketika kita mau beramal itu diperlukan empat perkara. Yang pertama, supaya kita tidak salah dalam beramal, al-ilmu qabla badi. Harus punya ilmunya. Jangan asal ucap. Kalau bukan ahlinya jangan ikut-ikutan. Kita ilmu ahli dalam agama. Kita yang diperbicarakan masalah agama. Orang ahli politik yang berbicara ahli politik. Membicarakan ahli politik. Orang ahli seni berbicara dengan keseninya. Orang ahli ekonomi berbicara masalah ekonomi. Jangan kebalik-balik. Kebanyakan kita orang beragama berbicara politik. Orang berseni berbicara masalah agama. Dan terus dibulak-balik. Yang akhirnya apa yang dia ucapkan itu tidak sinkron. Maka perlu ilmunya. Untuk beramal itu sebelum kita melaksanakan amal, ilmunya dulu dipersiapkan. Al ilmu qabla bad'i. Mau kerja ilmu dulu, mau berusaha ilmu dulu, mau cari membina masyarakat ilmu dulu diawalkan. Setelah ilmu baru usaha kita dengan niat. An-niyatu bima bada'i. Niat di awal pekerjaannya. Bagaimana dia niatnya? Apakah dengan usaha itu dia hanya mencari hadiah dunia? Maka dia akan ta'ab saja, capek saja. Atau dia untuk mencari ridha Allah. Maka pekerjaan kita itu akan diperhitungkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan niatnya. Kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya wa yasru bisul akhirah bi husni niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah wa yasru bisul dunya bi su'in niyyah. Banyak amal-amalan yang awalnya seperti amalan dunia tapi menjadi pahala di akhirat karena bagus niatnya. Tapi sebaliknya, banyak amal-amalan yang awalnya niatnya akhirat jadi pahala, jadi dunia tidak ada pahalanya karena jelek niatnya. Itu karena awalnya niat. Kelihatannya dia itu sholat rajin di masjid, sedekah rajin, tapi tidak jadi pahala di hadapan Allah karena dia ibadahnya ingin dia tidak ikhlas. Kelihatannya dia mencari dunia ke pasar, ke sawah, ke ladang, mencari dunia, tapi ternyata dia niatnya baik untuk mencari mencapai ridha Allah, walaupun dia bekerja haliah dunia menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu niat fondasinya. Yang ketiga, ketika kita tawakal supaya kita mencapai apa yang kita inginkan itu ketika di pertengahan as-sabru, sabar dia di wasdi, sabar di pertengahannya. Ketika kita bekerja nanti ada ujian dan godaan di pertengahan itu. Apakah jelek atau apa baik itu akan terasa oleh kita. Kita dalam pekerjaan kita, usaha kita harus sabar. Jangan tergesa-gesa. Sesuatu yang menimpa kita adalah merupakan ujian yang harus kita pertahankan. Terakhirnya hasil atau tidak hasilnya wal ikhlas inda firaqi. Ikhlas setelah selesai usaha kita mendapat hasil ataupun usaha kita tidak mendapat hasil, maka itu sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah tetap mempunyai pahala walaupun hadiah dunianya
kita tidak mendapat keuntungan. Usaha kita yang kita usahakan mungkin rugi, mungkin untung di dunia, tapi untuk Allah kalau kita melaksanakan yang tadi 4 tadi tersebut, di hadapan Allah kita akan mendapat pahala. Yang kedua, kata Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Siyarisal Mu'awwanah, yang kedua, as'al la yadkhula qalbuhu hammur rizqi. Sikatu bidomanillah bihaythu yaknusu qalbihi inda faqdi ma yahtaju ilaihi kasukunihi bi halawati judi wasyad. Yang kedua, tanda orang yang tawakal itu tidak memasukkan ke dalam hatinya rasa mang-mang, rasa bingung tentang masalah rezeki. Itu karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada rezeki, dia tenang. Tidak ada rezeki juga dia tenang. Punya uang dia tenang. Tidak punya uang juga dia tenang. Bahkan wa asyad, lebih tenang. Kenapa? Karena dengan punya uang kita berpatokan bahwa kebahagiaan itu kepada uang. Tapi ketika tidak punya uang, kita kebahagiaannya kita langsung menyandarkan diri kepada Allah. Allah yang akan merubah diri kita. Maka di sanalah orang yang mutawakil, orang yang bertawakal kepada Allah itu tidak ada pernah bingung. Punya uang tidak punyanya, hatinya tenang. Itu orang yang bertawakal. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah dalam surat Al-An'am, kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Semakin banyak tanggungan kita, semakin banyak rezeki. Maka harus semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu belum nikah, tanggungan cuma diri kita pribadi. Rezekinya pun rezeki untuk kita pribadi. Setelah menikah kita jadi berdua. Rezekinya jadi 2. Rezeki kita dan rezeki istri kita berdua. Setelah punya anak 1, rezekinya jadi 3. Punya anak 2, jadi 4. Terus berkembang. Tambah rezeki, tambah tanggungan kita, tambah rezeki akan diberikan oleh Allah. Dengan syarat kita yakin kepada Allah. Karena kita itu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang memberi itu usaha kita, sesungguhnya yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin salah dalam memberi rezeki. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah tidak ada yang sanggup bisa. Kalau Allah mau memberi, tidak ada yang bisa menahan pemberian Allah. Kalau Allah sudah menahan, walaupun kita memberi, tidak akan sampai kepada orang yang kita beri. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi bikal jaddi. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah yang sungguhnya, kata Sayyid Abdullah bin Haddad Alwi, jadi dia itu tidak pernah bingung dengan masalah rezeki. Apakah kita sudah sampai di sana? Masih jauh. Yang ketiga, kata Sayyid Alwi Al-Malik Abdullah bin Alwi dalam kitab Siyarisal Mu'awwanah, sebutkan wasan itu alla yadribu qalbuhu fi madunil khauf ilman annama aqtala mikun yusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Sesuatu tidak pernah menjadikan gamang, bimbang dalam hatinya. Tidak pernah takut, sangkaan jelek dari orang lain. Sesuatu yang diterima oleh kita itu tidak mungkin kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah pernah memberi kesalahan kepada kita. Tidak ada sesuatu yang asal-asalan yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus yakin akan qada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita.
Tinggal kita siap menerimanya. Bagi orang muslim, yakin semua diatur oleh Allah. Orang yang beriman, yakin sama urusan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang mukmin tidak ada suatu kejelekan bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beriman. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bersabda, kata beliau, ajaban li amril mukminin, inna amrahu kullu khair. Aku kagum kepada orang-orang yang beriman. Ternyata semua urusan orang yang beriman itu baik. Tidak ada urusan orang yang beriman tidak baik. Semuanya urusan orang yang beriman itu baik. Apabila orang yang beriman dikasih nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Apabila orang yang beriman diberi musibah oleh Allah, dia bersabar. Orang yang beriman diberi nikmat syukur mendapat pahala. Orang yang beriman tidak mendapat nikmat, mendapat musibah dari Allah, lalu dia sabar, mendapat pahala juga. Jadi pahala bagi orang beriman itu ketika syukur mendapat pahala, ketika sabar mendapat pahala. Maka kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih baik itu orang yang mendapat nikmat. Bisa jadi orang yang mendapat musibah. Kita tidak bisa melihat orang yang mendapat musibah itu yang lebih baik pahalanya. Bisa jadi orang yang mendapat nikmat. Akhirnya bagaimana kita mengendalikan diri kita menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis qudsi Allah baginda bersabda, malam yashkur ala na'mai walam yasbir alal bala'i walam yarada bil qada'i falyakhruj min tahtis sama'i falyaktub rabban siwa'i falyakhruj min tahtis sama'i. Kata baginda, barang siapa yang tidak syukur kepada nikmatku, barang siapa yang tidak sabar kepada musibahku, maka carilah Tuhan selain aku dan keluarlah kamu dari kolong langit ini. Itu sehingga orang yang tidak sabar itu tidak diakui oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu kata Said Abdullah bin Alwi, maka dia hatinya tidak tergoncang karena hatinya sudah dibukakan pintu hatinya untuk menerima ketetapan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diulang lagi, makalah ini menerangkan kepada kita orang yang akan berhasil di akhir dia akan tawakal di awal. Maka kita harus membenarkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.